Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini bersama Santo Antonius Padua. Kami menghayati iman kami kepada Yesus Kristus Putramu. Dialah Juru Selamat seluruh umat manusia yang membimbing kami untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera, kasih dalam kesabaran, kerukunan, dan pengampunan. Dialah Juru Selamat semua orang, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Antonius Padua. Secara khusus saya sampaikan kepada umat di lingkungan Santo Antonius Padua, pengasih Paroki Wates, selamat pesta nama Santo Antonius Padua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Kalau kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita diajak untuk memiliki
cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar yang diselamatkan dari dosa dan kita mengalami kehidupan. Penting untuk diingat bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa, kita tidak boleh membatasi daripada meminta kebutuhan-kebutuhan materi saja. Maka dari itu, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa kita diajak untuk terus mempersembahkan hidup kita menjadi lebih baik. Baik dan benar dan tentu saja suci. Hati yang terus terarah kepada Allah, yang tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan tegas Yesus mengatakan dan membandingkan dengan hukum-hukum lama. Kalau dalam hukum lama, membunuh harus dihukum. Bahkan ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum balas dendam. Tuhan kita Yesus Kristus bukan menghapus hukum itu, tetapi mengajak kita menempatkan dengan lebih istimewa lagi. Membunuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga pembunuhan karakter itu merupakan dosa yang layak mendapatkan hukuman dalam pandangan Yesus. Bukan hanya membunuh fisik, mengungkapkan kemarahan, mengatakan orang lain kafir, jahil, jahat, itu sudah tidak sesuai dengan hukum kasih yang tujuannya bukan mematikan, melainkan menghidupkan. Dan semua itu bersumber dari karya penebusan Kristus sendiri. Maka hidup yang lebih baik, lebih benar, lebih suci, bukan dengan cara menghakimi orang lain, melainkan dengan cara semakin memusatkan perhatian kita hanya kepada Allah dalam dan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, cara hidup yang baru yang ditawarkan oleh Kristus bukan cara hidup yang ditandai dengan kebencian dan dendam, membalas hal-hal yang buruk yang kita terima, dan kemudian melakukan yang sama kepada orang lain. Bukan itu. Hidup kita sebagai murid-murid Kristus harus ditandai dengan semangat perdamaian. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk terus berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai bahkan dengan alam semesta, dan muaranya adalah berdamai dengan Allah sendiri. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan, kalau kita berdoa dan hati kita masih dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan karena perilaku-perilaku yang negatif, yang buruk terhadap sesama, kita harus meninggalkan persembahan itu dan kemudian berdamai, lalu kita lanjutkan. Nah, secara liturgis kita bersyukur gereja mengakomodir sabda Tuhan ini, maka setiap kali kita mengawali ibadah kita, saat kita mempersembahkan kurban Ekaristi dan merayakannya, kita mengawali dengan sikap tobat. Pertama-tama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dan dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Lalu dijawab dengan jawaban rahmat secara liturgis,
kita mendapatkan absolusi umum saat imam berseru dalam doa, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada saat itulah kita diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Tentu kalau kita hayati sabda Tuhan pada hari ini secara harafiah, lalu seluruh proses ibadah bisa menjadi kacau. Baru mulai, habis doa pembuka, lalu sabda ini dihayati harafiah, kalau kamu mau mempersembahkan korban, merayakan ibadah, berdamailah dahulu dengan sesamamu. Bila kamu ingat ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, lalu kita keluar mencari-cari siapa di mana. Wah, ternyata nggak ada di gereja. Lalu kita cari mungkin di rumahnya. Oh, ternyata nggak ada di rumah. Baru kembali ke gereja. Mungkin sudah selesai ibadahnya atau sudah separuh jalan. Nah, itu yang tadi saya katakan, liturgi Gereja Katolik Roma mengakomodir, menempatkan sabda Yesus ini dalam konteks tobat di awal ibadat kita. Dan dengan itu, lalu kita boleh mempersembahkan doa-doa, kurban persembahan, ungkapan syukur di dalam liturgi kita yang menjadi sumber dan puncak kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.